kita akan masuk apa sih itu natural language processing. Jadi seperti yang saya sampaikan di Helitak, bahwa kita nanti pada pertemuan hari ini akan membahas mengenai apa itu natural language processing, apa implementasinya, dan bagaimana teknik-tekniknya. Oke. Jadi natural language processing atau pengolahan bahasa alami itu adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk membantu komputer memahami bahasa alami manusia. Ya. Jadi bagaimana aplikasi atau komputer itu bisa memahami, ya, yang memahami dari bahasanya manusia. Itu yang paling gampang. Jadi seperti yang saya katakan di awal juga, bahwa NLP ini atau Natural Language Processing ini adalah bagian atau cabang dari AI atau kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Jadi yang berhubungan dengan interaksi antara komputer dan manusia menggunakan bahasa alami. Nah, tujuan utama dari NLP sendiri itu adalah membaca, menguraikan, dan memahami. Jadi mulai dari dia membaca, kemudian dia nanti menguraikan itu dalam arti misalkan sistem itu diberi kalimat saya mau makan. Nah, jadi NLP ini harus bisa membaca keseluruhan kalimat terlebih dahulu, kemudian menguraikan di sini nanti tujuannya setelah kita bisa menguraikan, kita nanti akan paham artinya. Gitu ya. Jadi menguraikannya di sini nanti ya termasuk yang saya katakan tadi ada proses sintak tokenizing. Jadi tokenizing itu mengambil token-token atau kita sebut dengan atom-atom dari kalimat. Jadi di situ kalau saya mau makan itu berarti ada saya, ada mau, ada makan, yang gitu ya. Nah, maka nanti dia kemudian akan menguraikan menjadi 3 bentuk kata atau post tadi yang saya sebut part of speech ya. Jadi ada saya, kemudian saya ada mau, kemudian ada makan. Nanti dia akan mengenali, oh makan itu adalah kata benda. Makan itu adalah kata kerja, kemudian saya itu adalah kata ganti, dan seterusnya. Nah tujuannya apa? Ya, itu tadi bisa memahami, oh maksudnya ada kata kerja makan ini, dia akan menjadi satu pedoman. Oh, ada yang melakukan kegiatan makan. Siapa yang melakukan kegiatan makan? Nanti dia akan mencari kata ganti. Seperti itu. Jadi intinya di dalam NLP itu dia harus bisa membaca, menguraikan, dan memahami ya dari input yang diberikan. Oke. Jadi sebagian dikatakan di sini, sebagian besar teknik NLP ini mengandalkan pembelajaran mesin. Jadi di sini ada irisan dengan materi dari mesin learning atau pembelajaran mesin. Di mana pembelajaran mesin ini digunakan untuk apa? Untuk mendapatkan makna dari bahasa manusia. Jadi setelah diuraikan tadi, jadi setelah tadi proses ada membaca, menguraikan. Nah, proses memahami ini kadang melibatkan atau mengandalkan teknik-teknik di dalam mesin pembelajaran atau pembelajaran mesin atau kita sebut dengan mesin learning. Nah, mungkin untuk materi mesin learning itu kalian akan dapat di mata kuliah pengembangan sistem cerdas. Kebetulan saya juga nanti mengampu tapi di kelas pagi ya. Jadi di dalam pengembangan sistem cerdas nanti kalian akan mempelajari teknik-teknik dari pembelajaran mesin, sehingga sebenarnya dua mata kuliah ini saling beririsan. Kita bisa menggunakan teknik yang dijelaskan di pengembangan sistem cerdas ini untuk digunakan di NLP. Nah, di dalam NLP ini terjadi interaksi antara manusia dan mesin. Mesinnya di sini itu bisa bentuk, artinya bukan mesin ya, jadi komputer, namanya komputer atau robot yang ya cerdas misalkan ya. Jadi seorang manusia itu berbicara pada mesin misalkan, ini
kemudian mesin menangkap suara, nah suara itu kemudian dikonversikan ke teks, lalu dari teks itulah yang nanti diproses data teksnya, apa yang dimaksud dari kalimat itu, kemudian diberikan jawaban. Ya, seperti itu. Kemudian memproses data teks, mengkonversi data ke, ya, setelah memproses, ya, tahu maksudnya, baru kemudian mesin itu akan menjawab. Nah, proses menjawab ini itu adalah mengkonversikan dari data yang hasil analisa itu ke audio. Nah, kemudian audio itu akan memberikan respon pada manusia. Nah, ini kebetulan saya tahun ini mengajukan penelitian bersama dengan dosen dari psikologi, membuat robot yang berperan sebagai psikolog untuk membantu anak-anak yang terkena kemarin ya tertimpa musibah karena orang tuanya misalkan meninggal karena COVID dan sebagainya. Itu kita membuat robot persis seperti ini prosesnya. Jadi interaksinya terjadi seperti ini. Mungkin saya berikan contoh gambarannya. Ya, jadi robotnya kita beri nama robot konseling ya. Jadi dia nanti berperan ya menggantikan psikolog. Jadi kadang ini karena membantu trauma dari anak ya, anak. Nah, anak itu biasanya kalau didekati dengan manusia untuk bercerita itu biasanya dia agak gimana ya, kurang terbuka. Nah, sehingga idenya adalah mengganti dengan robot. Nah, robot itu nanti akan dibuat dengan suara yang lucu, misalkan dengan model yang lucu atau berbentuk hewan misalkan, sehingga anak itu dengan mudah itu bisa menceritakan ya kira-kira apa yang dirasakan, kemudian sehingga nanti dia akan bisa mengurangi trauma. Ini konsepnya persis seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi robot itu nanti, nah ini ada tambahan, jadi karena kebetulan penelitian saya selain berkaitan dengan AI juga berkaitan dengan image processing, ya. Jadi di robot ini nanti juga bisa membaca emosi dari wajah anak itu, ya. Misalkan sedih, marah, nah itu. Jadi selain dia mendengarkan, ya, mendengarkan dari ucapan si anak tersebut, di mana ucapan tersebut nanti diolah, yaitu kemudian dirubah menjadi teks, dari ucapannya itu dirubah menjadi teks ya, speech to text, kemudian, nah disinilah proses natural language processing-nya tadi, ya, jadi input text itu diproses, diuraikan, ya, nah, kemudian diambil poin-poin utamanya, ya, dari poin-poin utama itu, kemudian nanti kita akan mendapatkan, oh maksudnya anak ini, kata kuncinya itu adalah ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dengan menggunakan sebuah sistem pakar yang berbasis rule-based system, di mana rule-based system ini, knowledge base-nya inilah yang kita dapatkan, kita nanti akan yang bekerja sama dengan psikolog. Jadi psikolog ini yang membangun knowledge base-nya, sehingga nanti, oh kalau anaknya ini mengatakan ini, maka jawabannya adalah ini. Sehingga muncullah conclusion atau jawaban. Jawaban ini kemudian dirubah menjadi speech lagi, ya. Kemudian diucapkan oleh si robot atau disuarakan. Ya. Atau dan kemudian di sini juga nanti kita akan memberikan action robotnya, misalkan dari konklusi itu, misalkan dengan pelukan, ya.
Jadi dengan ataukah dengan gerakan tertentu yang menyebabkan si anak ini menjadi gembira, misalkan seperti itu. Nah ini kira-kira gambarannya nanti seperti ini. Nah, ini hampir mirip persis ya, bisa dikatakan persis seperti interaksi antara manusia dan mesin dalam natural language processing. Nah, kegunaan dari natural language processing sebenarnya sudah banyak kalian temui di kehidupan sehari-hari, terutama yang kalian sangat bergantung pada Google. Nah, Google itu sudah mengeluarkan asisten pribadi yang disebut dengan OK Google, di mana itu dalam bentuk suara ya. Jadi suara. Google, saya mau mencari ini, nah, kemudian Google langsung mencarikan. Padahal kalimat kalian kan juga kadang tidak tepat gitu ya, tapi Google bisa mencarikan sesuai dengan, nah itu prosesnya adalah proses natural language processing. Kalau mungkin Siri ya, itu Siri itu juga mirip seperti OK Google ya. Kemudian ada Cortana serta Alexa. Kemudian yang berhubungan dengan bahasa itu ada Google Translate. Nah, jadi Google Translate pun itu sebenarnya juga menggunakan teknik-teknik dalam natural language processing. Dia harus membaca dulu, kemudian memecahnya. Oh, ini ada subjek, predikat, objek. Nah, kalau misalkan dari bahasa Indonesia kita rubah menjadi bahasa Inggris, oh subjek ini nanti akan menjadi apa ya? Predikatnya nanti akan dibalik dan seterusnya. Nah, maka itu juga melibatkan ilmunya dalam natural language processing. Kemudian juga kalau kalian mengenal yang namanya Grammarly, itu juga salah satu aplikasi dari natural language processing ya. Jadi Grammarly itu memperbaiki tata bahasa. Nah, pasti dia akan membaca dulu, kemudian nanti akan mengenali kalimat kata yang tidak tepat, kemudian secara keseluruhan grammarnya benar atau tidak, nah itu juga dia akan diperiksa dengan teknik-teknik dalam natural language processing. Seperti ini. Ini kalian pasti juga sudah pernah berinteraksi seperti itu. Nah, kemudian, nah ini natural language processing itu juga bisa digunakan untuk sistem pakar, chatbot. Chatbot yang bisa menjawab secara otomatis. Sekarang sudah banyak itu diterapkan. Contohnya, salah satunya mungkin kalian pernah menggunakan Halodoc ya. Halodoc itu ada chat yang berbasis AI. Ini kebetulan saya kenal siapa yang membangun, yaitu kemudian kemarin saya bekerja sama bersama beliau, dokter siapa saya lupa, itu dokter, tapi dia sangat sangat melek teknologi. Jadi Halodoc itu ada di situ ada natural language processing AI-nya. Nah, di situ chatbot, di mana kalau kita mengetikkan bla 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 bla, nanti dia akan mencari kata kuncinya dan dia akan memberikan jawaban. Nah, itu semuanya prosesnya adalah natural language processing. Nah, yang model seperti itu sebenarnya sudah ada tahun 60-an, yaitu sistem pakar yang disebut dengan ELIZA. Nah, ELIZA itu adalah sebuah sistem pakar yang menyerupai seorang psikiater, jadi hampir sama seperti yang akan saya bangun itu, ya penelitian yang akan saya bangun. Jadi dia dengan berdialog dengan Eliza itu seolah-olah kita itu berdialog dengan seorang psikiater. Nah, itu bisa kalian coba cari alamat-alamat, banyak yang alamat untuk Eliza itu kalian bisa coba, misalkan memasukkan. Tapi di sini untuk yang Eliza ini dia bahasanya bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Nah, kalau saya lompat sedikit ke bawah ya, ini
yang dibuat bimbingan saya kemarin baru lulus, yaitu chatbot berbasis natural language untuk sistem pakar diagnosa kenakalan remaja. Ini chatbotnya bahasa Indonesia. Ya, jadi dia modelnya seperti Eliza seperti itu, jadi seperti psikiater, tapi di sini dikhususkan untuk kenakalan remaja, mengatasi kenakalan remaja pada anak. Jadi misalkan kita mengeluh anak saya berbohong, katanya pergi mengaji, ternyata main game di warnet, nah misalkan seperti itu. Nah, jadi natural language processing-nya itu akan mengolah untuk mencari intisari dari kalimat itu. Jadi prosesnya itu dimulai dari proses yang disebut dengan stop word removal, jadi membersihkan, misalkan kalimatnya itu ada koma, ada titik, itu dibersihkan dulu. Kemudian nanti ada proses case folding, misalkan menyamakan terlebih dahulu semua huruf, bentuk huruf yang besar dijadikan kecil, ya. Kemudian, nah ini ya, ada proses yang disebut dengan tokenizing, jadi mengambil kalimat itu menjadi token-token atau bentuk apa istilahnya, bentuk dasarnya ya. Kalau token itu kalau di bahasa sering disebut dengan morfem, ya morfem. Itu adalah bentuk kata yang memiliki arti. Jadi bentuk kata yang memiliki arti. Jadi kadang ada bentuk kata tapi dia sebenarnya tidak berarti. Ini itu sebenarnya bisa dibuang. Nah, itu adalah proses tokenizing. Kemudian setelah tokenizing, nah ini prosesnya adalah stemming. Stemming itu mengambil kata dasar. Jadi kalau berbohong itu kata dasarnya apa, kan? Kemudian misalkan apalagi ya, temannya misalkan itu nanti ada kata dasarnya adalah teman. Seperti ini. Nah, kemudian setelah proses stemming nanti ada yang disebut dengan post tagging tadi. Jadi mengelompokkan dia menjadi oh kalau sejak itu adalah kata apa, kemudian usia itu kata apa, kata benda, kemudian bohong itu kata kerja dan seterusnya. Nah, setelah itu dia nanti akan mengekstraksi, mengambil dari kalimat ini yang berupa pasangan kata. Jadi pasangan kata yaitu ada beberapa yang disarikan, ya, yang sudah berdasarkan penelitiannya ini bahwa yang sering diungkapkan oleh user itu adalah seperti ini, ya, berkaitan dengan nanti hubungannya adalah dengan sistem pakarnya. Jadi sistem pakarnya itu kan nanti ada rule base-nya, ada rule-nya. Jadi misalkan rule-nya jika anak sering berbohong dan dia bolos makan, seperti itu, maka dia mengambil pasangan kata seperti ini. Nah, part of it. Nah, bagian-bagian inilah yang nanti akan digunakan untuk mengambil conclusion ya. Jadi memasukkan ke dalam sistem bakarnya, rule based systemnya untuk mendapatkan conclusion. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, dan nanti akan mulai menganalisa berdasarkan dari kata kunci yang diekstraksi dari tulisan atau inputan yang diberikan oleh user. Nah, seperti ini. Ini kira-kira gambarannya yang tadi saya katakan, dia meniru Eliza. Eliza ini sudah dari tahun 60-an ya. Meskipun sebenarnya Eliza ini juga banyak kelemahannya karena setelah dianalisa itu sebenarnya dia tidak terlalu memahami atau belum apa ya? Belum memahami kalimat yang diinputkan oleh user. Jadi dia hanya mengambil apa ya? Jadi kalau dia tidak paham, lebih sering dia akan mengatakan ya teruskan, kemudian terus kenapa? Nah, seperti itu. Jadi dia sama sekali tidak memberikan solusi. Saya dari hasil analisanya seperti itu. Nah, jadi itu yang nanti diperbaiki yang berikut-berikutnya, itu termasuk yang penelitiannya bimbingan saya kemarin.
Itu adalah gimana dia bisa memberikan solusi dari apa yang dikeluhkan oleh user.